Surat Ali Imran 121 122 kita sareng-sareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala. An tafshala wallahu waliyuhuma. Kisah ini disambung mawon. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Wingi sampun kita bahas mengenai pesan Allah dumateng tiyang sing beriman agar berhati-hati dalam memilih teman kepercayaan. Kita tidak boleh menjadikan orang-orang non muslim sebagai teman kepercayaan sing gampangane isi wetenge ben nganti ngerti dideng-deng diketonaken. Rahasia-rahasia. Kali ini kita lanjutkan dengan ayat wa idh ghadauta. Niki seakan-akan kayak berpindah cerita, tapi memang bercerita wingi kaitannya dengan hubungan kita dengan orang-orang muslim, tapi ini juga masih berkaitan dengan orang-orang non muslim. Di ayat yang kita bahas nanti Allah mengingatkan tentang peristiwa perang
perang Uhud. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas sedikit tentang perilaku orang-orang non-muslim kepada kita, sehingga kita dipesankan untuk berhati-hati lebih-lebih dalam memilih teman dekat, teman yang kepercayaan, karena prinsipnya kalau ada orang non-muslim berbuat baik kepada kita, mestilah bukan hakikatnya berbuat baik yang sebenarnya. Kalau mereka akan berbuat baik, ya mestinya mereka masuk Islam, karena kita meyakini tidak ada ajaran yang melebihi Islam baiknya. Apalagi kemarin sudah dibahas bahwa orang-orang ahli kitab di sini merasa senang kalau kita susah. Tapi kalau kita susah, mereka senang. Kalau kita senang, mereka susah. Itu karena dengkinya mereka. Tetapi kalau kita memiliki kesabaran dalam menghadapi mereka, maka tidak akan berbahaya apa-apa. Wa idh ghadauta, kita terjemahkan wa-nya ini huruf sambung, huruf ataf. Dan ingatlah. Biasanya ada kata-kata yang dihilangkan, ditafsirkan menjadi udhkur ya Muhammad. Ingatlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, idh ghadauta, ketika engkau pergi. Dalam tafsir dijelaskan lugha ghadauta kharajta ghudwatan wa hiya sa'ah al-ula minas subuh. Ketika pergi kamu Muhammad di saat awal-awal setelah sholat subuh. Idh ghadauta, ketika kamu pergi, min ahlika, dari keluargamu, dari rumahmu, dari anak istrimu. Ngapa pergi? Tubawwi'ul mu'minina lil qital. Ai udhkur ya Muhammad khina kharajta ila Uhud min indi ahlika. Tubawwi'ul mu'minina lil maqaida lil qital ai tunazzilul mu'minin amakinahum lil qitali aduwihim. Yaitu kamu Muhammad mempersiapkan, menempatkan orang-orang beriman di pos-pos untuk pertempuran, untuk perang. Jadi ayat ini membahas tentang peristiwa perang Uhud. Uhud niku nami sebuah gunung, bukit jane, malah gunung kan dawa banget nih, bukit Uhud. Letaknya teng sebelah lor wetan kidul. Embulah. Sing teng Madinah. Ku nek teng Uhud ngalor apa ngetan apa ngulon? Ngalor ngetan ngulon, belok-belok Mas lah. Posisi Uhud niku teng sebelah ler kota Madinah. Sekitar 1 mil. Berarti nggih berapa kilo nggih? Enggak ada 2 kilo lah. Mboten begitu jauh. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah, perang kedua. Zaman Rasulullah tes di Mekah selama 13 tahun kan ditekan dengan berbagai cara. Bahkan pengikut-pengikutnya banyak yang disiksa. Sampai akhirnya kemudian setelah 13 tahun Rasulullah diperintahkan pindah ke Madinah. Setelah di Madinah 1 tahun, kemudian Allah mengizinkan untuk melawan. Udzina lil ladzina amanu al-qital bi annahum dzulimu. Allah mengizinkan, atau orang-orang yang beriman diizinkan berperang karena mereka dizalimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Allah pasti mampu menolong mereka. Nah, kalau kita ketahui, perang pertama dalam Islam terjadi adalah perang Badar. Perang Badar dari Mekah jauh, dari Madinah jauh tempatnya, sekitar berapa mil saya lupa lah. Itu tentara Islam hanya sekitar berapa? Ibu-ibu paham? Waktu perang Badar tentara Islam jumlahnya sekitar atuh kolak lalat 300
13 orang, 300-an. Sementara tentara kafir Quraisy 1000-an orang. Siji lawan telu, nek siki sih mending perang umpet-umpetan adu-aduan. Zaman niku perangnya adep-adepan, paling atau ngangge panah. Panah paling-paling pirang meter lah. Nek sini ki perangnya antar kota, sang mriki nembak teng Surabaya saged. Malah saking dhuwur kadu-kaduan, umpet-umpetan. Nah, ini di perang Badar umat Islam Allah beri pertolongan sehingga menang walaupun musuhnya 3 kali lipat. Rupanya orang-orang kafir Quraisy dendam. Sehingga dalam waktu setahun mengumpulkan pasukan untuk menyerang umat Islam. Jumlah mereka seniki 3 kali lipat, 3.000 orang. Nah, diceritakan bahwa ketika berita orang-orang Quraisy kafir Quraisy, tentara Quraisy akan menyerang Madinah, akan menyerang umat Islam, itu Rasulullah SAW bermusyawarah. Rasulullah diceritakan dalam kajian tafsir tadi yang lain yang saya dengarkan tadi. Monggo nanti panjenengan bisa memperdalam juga, yang ngisi doktor ya, seorang dokter lulusan dari Timur Tengah mungkin. Itu Rasulullah sebenarnya lebih ingin berpendapat untuk bertahan dalam kota Madinah. Kemudian ketika itu sholat Jumat bermusyawarah seperti itu, berpendapat karena diceritakan Rasulullah itu bermimpi menyembelih sapi apa ya, kemudian memasukkan sarung pedangnya bagaimana lah, intinya dari mimpinya Rasulullah kemudian menjadi seperti pertanda bahwa wis kalau begitu bertahan aja di Madinah. Dan sontak itu pendapat ataupun yang disiapkan Rasulullah langsung disetujui oleh Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik. Jadi kita tahu bahwa orang munafik itu juga Jumatan. Orang munafik itu juga sholat. Pernah kita bahas kemarin-kemarin, orang munafik itu dia termasuk orang Islam tapi menggoleti sing enak ketrok. Angger enak gelem, angger sing ora enak ora gelem. Sholat, angger dipuji kancane seneng, lho. Tapi angger konifak yang mungkin berat. Sehingga bagi mereka sholatnya ya cari keuntungan saja duniawi. Nah, lebih-lebih kau ini perang, ya mending aku ibu-ibu mau melakukan daripada tukang Medina mending nanggung mau paen gitu kan, sehingga langsung sepakat. Tapi rupa-rupanya ada sebagian sahabat yang ketika perang Badar tidak sempat ikut, padahal bagi seorang mukmin, orang Islam yang beriman, sungguh-sungguh iman, yang namanya pahala jihad perang itu luar biasa besarnya. Mereka itu merindukan mati syahid atau menang gitu. Sehingga sahabat-sahabat yang belum atau tidak ikut perang Badar mengusulkan, apalagi ini kalau misalnya keluarnya tidak begitu jauh. Waktu Badar kan jauh gitu. Akhirnya Rasulullah mengikuti pendapat yang banyak, yaitu keluar dari kota Madinah. Di samping barangkali kalau bertahan dalam kota kan ada orang-orang perempuan, ada anak-anak dan sebagainya, buat nanti menjadi korban kan bisa juga. Akhirnya sepakat udah kalau begitu, pada habis sholat asar Rasulullah mengenakan baju besi, dan ketika sahabat melihat, wah berarti ini ketika Rasulullah sudah pakai baju besi, nggak mungkin dilepas lagi, berarti akan keluar. Dan Rasulullah sepakat kalau begitu kita keluar ke tempat yang namanya Uhud. Tapi kemudian pada pagi harinya, berarti berangkatnya katanya habis asar, maka di pagi hari Rasulullah mengatur strategi pertempuran.
Rasulullah mengatur di sini disebutkan wa idh ghadawta itu pagi tadi, pagi ketika sudah masuk ke wilayah Uhud, kemudian mengatur bahwa pos-posnya misalnya para pasukan panah berada di bukit, karena kalau memanah lebih mudah ke bawah daripada ke atas gitu. Kemudian ada yang mungkin di kaki bukit dan sebagainya, di mana kepada pasukan pemanah Rasulullah berpesan apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan pos, meninggalkan tempatnya. Ini kok bunyinya ayatnya belakangnya, ketika engkau Muhammad meninggalkan keluargamu, menempatkan orang-orang beriman untuk posisi-posisi di pertempuran, wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, Allah mendengar ucapan, mengetahui kerentegeng ati serta tindakan. Karena pada saat itu di ayat selanjutnya, idhammat ta'ifatani minkum amtafshala wallahu waliyuhuma. Ketika dua kelompok, jadi di perang Uhud itu ada umat Islam ada 3 kelompok. Pertama kelompok muhajirin, yaitu orang-orang yang asli dari dari Mekah ya, yang sudah pindah ke Madinah. Yang kedua kelompok Ansor yang terdiri dari 2 suku besar, yaitu kelompok Aus dan Khazraj. Ini di sebelum memulai pertempuran atau perang Uhud, 2 kelompok ini, kelompok Aus dan kelompok Khazraj, sempat merasa ragu atau merasa lemah. Kata-kata antafshala, al-fashl itu al-jubnu wad-dha'af, merasa takut dan merasa lemah. Kenapa? Karena ada sepertiga. Jadi kalau umat Islam jumlahnya 1000, lawannya 3000, dari yang 1000 itu sepertiganya 300-an orang yang pimpinannya orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul itu pulang. Ngapainlah perang-perang, bila apa sih bali bayuh. Dan itu memprovokasi, ngojok-ngojok iki kancane kon pada melu bali gitu lho. Harus ada perang, enggak usah lah, mati kok malah kepriwe nih. Karena apa? Bagi orang munafik dunia lebih baik daripada akhirat. Tapi bagi orang yang beriman, akhirat lebih baik daripada. Terus kita yang mana? Termasuk yang mana? Tidur, as-salatu khairum minan naum, duniawi. Salat ukhrawi. Masak kenang komaning. Ngaji kok bubar ya. Alhamdulillah tindak ngaji. Itu. Jadi bagi orang munafik itu memang yang dicari hanya keuntungan duniawi. Enggak percaya akhirat lah, gampangnya lah. Maka apalagi kalau perang resikonya mati. Lah, matinya lemen kok nggak menang lah, mending udah ke rampasan bagian. Sehingga sepertiga dari 1000 orang kelompoknya Ubay bin Salul itu pulang meninggalkan Uhud. Dan ini di samping sing bahayanya, makanya kemarin kan kalau orang jelek buat dirinya sendiri nggak masalah. Tapi kalau mentalnya mental iblis kan, dia ngerti bakal masuk neraka, orang gelem dewekan kuwi sing nyengiti banget, Mbok. Nggih. Anggere ana wong elek dewek ngana, tapi elek ngajak wong ngono ku jan sing nyengiti banget niku lho. Lha nggih, Mbok. Dan iki perilakune iblis atus niku. Nah, Gusti Allah kan gemledhek banget maring wong munafik, mulane disediakan neraka paling ngisor. Innal munafiqina fit darkil asfal minan nar. Itu kelompok munafik yang 300 orang juga mempengaruhi. Ayo pada bali pen, mati kok anakmu dadi yatim, bojomu dadi randa lah, dipet wong priwe ayo. Sehingga kelompok Aus dan Khazraj sempat ragu-ragu juga, sempat agak terpengaruh, tapi wallahu waliyuhuma. Tapi Allah melindungi orang-orang yang beriman karena mereka kelompok Al-Ansor, kelompok Ansor, kelompok penolong Rasulullah.
Kalau orang munafik kan gak dilindungi sama Allah, semono jorna bae mutu bihutiku punya ngono. Maka memang sempat di sini dari suku Ansor yaitu keturunan. Jadi wa idhammat ta'ifatani minkum antafshala akhina kadat ta'ifatani min jaisil muslimin an tampo bahasane antajabuna wa tadaufa ango. Jadi ketika hampir dua kelompok tentara Islam takut dan lemah wahammata birruju'i, dan keduanya rentek akan balik, yaitu Banu Salamah lan Banu Harisah, anak turune Mbah Salamah lan anak turune Mbah Harisah. Nggih. Wadhalika khina kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Hudin bi alfin min ashabihi, yaitu ketika Rasulullah beserta para sahabatnya keluar ke Uhud dengan membawa 1000 sahabatnya. Falamma qarabu askal kufrah, setelah mereka dekat dengan tentaranya orang kafir, wakanu salah sata alafin, mereka jumlahnya 3000 orang, in khodala Abdullah bin Ubay. Makin iki Abdullah bin Ubay bin Salul sing munafik kuwi niku bedal bisulusil jais, membawa sepertiga 1000, berarti 330-an mau tinggal bali. Waqala alama naqtul anfusana wa auladana, ngapain kita memerangi anak dewek pada jadi yatim dan sebagainya. Fahammal hayyani minal ansor, maka dua kelompok dari ansor yaitu keturunannya Mbah Salamah dan keturunannya Mbah Harisah birujui, sempat terentek, ayolah melu bali bae lah. Ngrentek nembe ngrentek dereng ngelangkah. Terus dosa apa mboten? Ngrentek elek dosa mboten? Niat, bahkan niat elek dosa mboten? Nggih. Fa asamahumullahu fa madha ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menjaga mereka sehingga mereka tetap melanjutkan perjalanan dengan Rasulullah. Wa dzalika qaulu ta'ala wallahu waliyuhuma aynasiruhuma wa mutawalli amruhuma. Itulah makna dari kata-kata Allah, firman Allah, Allah lah yang melindungi mereka. Jadi memang dalam agama Islam berlaku ketentuan sabda Rasulullah SAW, man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wa sayyi'atun. Man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanatun wahidah. Barang siapa niat ngrentek kepeng nglakoni sing mboten main ning mboten sios, tetep dicatet sae. Tapi waman hamma bi hasanatin fa amilaha, saene loro double. Jadi nek niate sae angsal kebagusan, dilakoni angsal mali double. Tapi nek niat mboten sae ning mboten dilakoni, mboten dicatet elek terus niku. Niki berada sing mriki kita pahami terus niku. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maring Gusti Allah lah kudune wong-wong sing beriman pada bertawakal. Bertawakal niku napa? Bertawakal niku usaha maksimal, istilah pengawasan niku lho tumuti ikhtiar iman maksimal. Guli usaha nggih maksimal, tawakale nggih imane nggih maksimal. Maksudnya napa? Bar usahane pol-polan pasrah teng Gusti Allah. Terserah. Mesti Gusti Allah mboten bakal menzalimi umate. Artosipun nek kita sampun berusaha ngantos titik usaha terakhir, gampangane ujian lah. Gampangane lare badhe ujian sekolah, sinaune pol-polan wis pokoke jengkelat-jengklit dan sebagainya, nganti teklak-tekluk dan sebagainya, rampung nggarap soal.
bodho ngono wis pol-polan wis ora bisa apa maning. Niku nek tiyang saged tawakal haqqat tawakkulihi, tawakal sebenarnya niku mboten nonton elek napa mawon. Begitu menghasilkan kados dikepengini nggih alhamdulillah. Insyaallah ini yang terbaik. Begitu mboten hasil sing dikepengini nggih alhamdulillah, mungkin ini sing terbaik insyaallah niku gampang. Sehingga mboten nonton kekecewaan sing berlebihan. Nah, ayat selanjutnya walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kalian umat-umat Islam kaum mukminin di Badar wa antum adillah, sedangkan jumlah kalian cuma sedikit. Aina sorokum yoma badri ma'akillati al-adad wasilah li ta'lamu anna nasra min indillahi la bikasatil adad wal udud. Jadi kalau Allah mau memenangkan umat Islam itu bukan karena jumlahnya sedikit atau banyak. Artinya orang beriman itu tidak boleh merasa kendor karena jumlahnya sedikit, tidak juga merasa ayem, wah nyung balane akeh iki gitu. Enggak boleh. Karena sesungguhnya yang maha perkasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kalau kita mau lebaran biasanya kan ada takbir itu ya, yang sering apa itu bunyinya? Sodaqo wa'dah wa nasoro abdah wa a'azza judah, terus wa hazamal ahzaba wahdah. Allah maha perkasa, janjinya bener ora apa nglomboni, menyiapkan tentaranya dewek ya bisa, mengalahkan musuh sendirian ya bisa. Sehingga ketika perang Badar yang tadi jumlah umat Islam cuma 300-an, lawannya 1000, mereka kocar-kacir. Allah menurunkan bantuan berupa malaikat. Bahkan dalam dunia sekarang ini berita-berita yang kalau kita melihat di YouTube atau di internet, termasuk berita-berita bahwa ketika ada tentara Israel menangkap orang Palestina, diinterogasi, pertanyaannya apa pakaian tentara Palestina, dibilang hitam, mulai tabuk kocok itu, bohong kamu, kemarin ada tentara pakainya putih-putih. Embuh apa itu? Mungkin itu tentaranya Allah. Artinya ya mampu saja Allah memberikan bantuan. Maka bagi orang-orang Palestina nggak takut mati. Dan memang kalau orang-orang yang imannya kuat ya mati syahid ya alhamdulillah, yang dicari itu. Jadi di sini walaqad nasarakumullah, Allah telah menolong kalian ketika perang Badar wa antum adillah, kamu jumlahnya sedikit. Fattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah, la'allakum tashkurun, dan supaya apa? Supaya kamu mudah-mudahan termasuk orang yang bersyukur. Apa sih bersyukur? Ya bersyukur menggunakan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Katakanlah dengan cara jangan sampai melanggar apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Maka seperti perang Uhud ini diceritakan bahwa di awal pertempuran, setelah berapa lama kemudian, itu orang-orang kafir kocar-kacir. Jadi orang kafir di bawah berhadapan dengan umat Islam yang di bawah, tapi juga dipanahi dari atas sama orang Islam. Jadi yang di bawah ya gelut perang ada depan pakai pedang, tombak paling jauh, dipanahi kang dhuwur, akhirnya kabur. Sementara karena orang apalagi dari Mekah ke Madinah kan ada hampir 500 kilo, tentu membawa perbekalan, makanan dan sebagainya, mungkin apalah harta rampasan perang sebutannya. Itu semuanya lari masih di bawah ya kabotan. Akhirnya mereka pergi meninggalkan barang-barangnya di
bawah Bukit Uhud. Lah, pasukan yang di atas yang sudah dipesan sama Rasulullah, kamu apapun yang terjadi jangan sampai meninggalkan pos. Kalingane werunang ngisorake barang-barang pating geledak. Karena itu hukumnya kalau sedang berperang, barang ditinggalkan ya kena dijiot, halal, itu namanya rampasan perang. Mudun. Akhirnya tentara Quraisy yang waktu itu tentara berkuda dipimpin Khalid bin Walid weruh, kain dhuwur kosong, muter balik. Akhirnya umat Islam diserang dari belakang. Bahkan Rasulullah juga sampai terluka. Ini menjadi sebuah pelajaran bahwa Rasulullah itu kan punya sifat namanya sidik, amanat, tabligh, fatona. Aja gampang lah apa iya apa ora gitu. Kita kan kadang-kadang dalam beriman masih begitu. Guna-guna Al-Qur'annya jelas, bagus muhkamat banget lah. Muhkamat itu nggak ada penafsiran lain, genah banget. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim, tapi kita masih apa iya ya? Kok kayak ora pas. Sampai-sampai malah mikirnya kayak deneng sing ora Islam malah ketone uripe kepenak. Nyung sing bendina salat malah ketone uripe malah tambah angel. Ini bukan berarti kan orang enggak mempercayai kepada ajaran Rasulullah. Jadi siapapun yang menyalahi perintah Rasulullah, apalagi jelas Rasulullah dijamin wa ma yantiku anil hawa. Rasulullah itu bukan bicara dasarnya hawa nafsu. Siapapun yang menyalahi pasti akibatnya enggak baik, itu aja. Ya, terus ini pelajaran yang tadi bahwa gara-gara tergiur, gara-gara terbujuk kondisi bahwa nyong arep melu kain jot kae, akhirnya sampai Rasulullah sendiri juga sampai terluka dalam perang itu, sampai gigi serinya patah. Rubahnya kan berarti 4, gigi seri 1, 2, 3, 4. Itu yang tepat. Maka makna fattaqullah ya kita berusaha semaksimal mungkin karena memang enggak mudah. Makanya pesan Rasulullah, ittaqillaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah sebenar-benarnya ketakwaan, arti dengan keimanan kita tanpa ada keraguan. Mudah-mudahan ya, kita usahakan, kita mohon pertolongan Allah agar dalam mengimani apa yang sudah kita ketahui, kita tancapkan dalam hati, dan kita sadar bahwa memang ya hanya Rasulullah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Hanya Rasulullah yang tidak bisa digoda oleh iblis. Tapi iblis mengakui, kalau iblis mengaku saya tidak akan mampu menggoda orang-orang yang mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Mukhlas itu isim maf'ul, jadi yang dibuat ikhlas oleh Allah. Nah, supaya Allah membuat hati kita ikhlas, mestinya kita berusaha untuk mengikhlaskan diri, mukhlisin. Maka Allah perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Kita diperintahkan supaya hanya menjadi orang yang tugas kita memang cuma supaya beribadah. Karena itu Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dalam surat Ad-Dzariyat, tetapi disambung dalam surat Al-Bayyinah syaratnya supaya mukhlisin. Dalam Ad-Dzariyat berhenti, aku menciptakan jin dan manusia cuma suruh beribadah kepadaku. Tapi dalam surat Al-Bayyinah diterangkan, wa ma umiru, tidak ada lain, mereka diperintahkan liya'budullaha, supaya menyembah Allah dengan ikhlas. Mukhlisin digambarkan Allah menggambarkan ikhlas itu dalam ayat lain, la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Ikhlas itu dalam melakukan sebuah tindakan, dalam melakukan sebuah peribadatan, tidak ngarep-ngarep diwales, juga diterima kasih. Artosipun dalam kita menyembah Allah itu malah yang paling tinggi itu mboten ngarep-ngarep surga, mboten wedi neraka. Niku sing paling tinggi. Napa? Sebab kita tugasnya memang suruh beribadah. Tugasnya beribadah. Sekedap.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kajian gimana? Oh, ini Pak Haji Supri meninggal, Mas. No. Haji Supri, innalillahi. Kapan? Ini barusan setengah enam tadi ini. Oh iya. Ya. Terima kasih kabarnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar meninggal ponakannya Mbah Humam ya. Mas Supri, Bu. Mas Supri Sidarja. Mas Supri Sidarja. Ponakannya Mbah Humam. Mas Supri, mudah-mudahan diampuni segala dosanya. Kita bacakan Fatihah. Ala hadinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekedik malih, jadi bahwa Allah menyuruh manusia beribadah karena memang Allah lah yang layak disembah. Allah memberikan segala sesuatunya tanpa pamrih. Allah membebaskan kan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ngono karep beriman yang ngono, karep kafir yang ngono. Imanmu ora nambah napa-napa Gusti Allah, kafirmu mboten merugikan napa-napa Gusti Allah. Dados segala sesuatu kembali kepada kita sendiri. Maka ungkapan dari seorang sufi, tokoh sufi bernama Robiah Al-Adawiyah, ya Allah, kalau aku menyembahmu karena aku mengharapkan surgamu, maka haramkanlah surgamu padaku. Kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Tapi kalau aku menyembahmu karena mencintaimu, tentu engkau lebih tahu mana yang tepat untukku. Jadi orang yang mencintai dengan tulus itu akan bisa menerima apapun. Dan Allah karena apa? Karena orang yang mukhlis tadi sudah tahu Allah sudah berjanji, nggak mungkin mengingkari. Jadi tanpa nggak usah diminta, ya jelas ini. Allah mengatakan wa ma kana Allahu dzulman lil abid. Nggak mungkin Allah berbuat dolim pada hambanya. Ana wong ngenung ibadahnya bener-bener ikhlas kok ora diwi surga umpamanya. Jadi nggak usah diminta gitu. Tapi ya karena Islam mengajarkan kepada semua, untuk semua manusia, ya ada yang levelnya baru angger dimingi-mingi sampai gelem kan begitu. Ya tidak salah. Kalau memang Allah juga mengajarkan misalnya doa-doa Allahumma inni as'alukal jannah, minta surga gitu. Enggak salah. Tapi level tertinggi beribadah kepada Allah adalah setelah ma'rifah itu mahabbah. Mahabbah itu hanya ingin, cinta itu hanya ingin memberikan yang terbaik tanpa ingin mendapatkan balasan. Itu cinta tertinggi, cinta kepada Allah. Maka caranya supaya kita bisa menuju cinta kepada Allah adalah diajarkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kamu memang mencintai Allah, maka kata Rasulullah, Allah berpesan, qul, ucapkan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, kita suruh mengikuti Rasulullah. Sehingga kita harus mempelajari apa yang Rasulullah ajarkan agar kita bisa mencontoh dan mengikutinya. Mudah-mudahan kita masuk kategori orang-orang yang bisa kategorinya bersyukur tadi. Bersyukur artinya memanfaatkan nikmat yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, dengan sesuai dengan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk kategori hamba-hambanya yang bersyukur yang sedikit itu. Karena nggak banyak yang Allah katakan hamba-hambanya yang bisa bersyukur. Nah, mungkin kajian kita sampai di situ dulu. Intinya adalah pertama, orang beriman itu tidak boleh merasa lemah ketika sedikit, tidak boleh merasa bangga ketika jumlahnya banyak. Kemudian juga meyakini bahwa Allah pasti mampu menolong, tidak gentar berhadapan dengan musuh dan sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan mempelajari 3 ayat ini kita diingatkan kembali bahwa akibat menyalahi perintah Rasulullah, akibat mengikuti orang-orang munafik, maka akan berakibat tidak baik bagi kita. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk berhati-hati dalam melaksanakan ajaran agama kita, agar kita menjadi orang-orang yang sesuai dengan Allah kehendaki, menjadi ummatan
wasaton, menjadi khairu ummah, yaitu dengan cara masih tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada yang mau dipertanyakan, mboten? Nah, kebetulan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah paring petunjuk bagi kita sehingga kita bisa mengamalkan yang sudah kita ketahui, meyakini, mengimani tanpa keraguan tentang kebenaran-kebenaran yang Allah sampaikan melalui Rasulullah, melalui Al-Qur'an dan sebagainya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan karunia, mudah-mudahan menjadi pribadi-pribadi yang Allah berikan mukhlas, menjadi orang-orang yang dibuat ikhlas hatinya sehingga tidak mempan digoda oleh iblis dan bala tentaranya. Amin ya rabbal alamin. Segala kekurangan mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.